beribadah kepadanya. Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah ini, mari kita tafakuri ayat Allah, ayat qauliyah maupun ayat qur'an. Dalam hal ini saya akan mengulas atau mengulang kembali ini bagi orang yang belum yaitu tentang tasahud dalam sholat ya. Tasahud itu artinya persaksian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kalau lihat dari suku katanya ya, tasahud itu yaitu dari kata syahada, yashadu, syahadan. Itu syahada fil madi, yashadu fil mudhari, syahadan fil masdar taukid ya. Dan selanjutnya ya, nah ini yashadu juga ya tasadu. Nah tasadu itu jadi sampai nashadu ya nahnu, tasadu artinya engkau gitu ya. Jadi tashadu secara hipnotisnya adalah ketika Rasulullah SAW mi'raj ke langit ketujuh, yaitu ke Sidratul Muntaha, dengan diawali mengucapkan salam atau tahiyat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kemudian asyhadu an la ilaha illallah itu ketika di Sidratul Muntaha diikuti para malaikat ya yang ada di luar itu. Nah, ayat Al-Quran itu dari surat An-Najm ayat 13 14 ya. Walaqad ra'au najalatan ukhra inda sidratil muntaha. Dan ketika sungguh Muhammad benar-benar Nabi Muhammad benar-benar telah melihat ya dalam rupa yang asli pada waktu yang lain. Nah ini artinya Nabi Muhammad itu kan pertama melihat malaikat yaitu yang memberikan wahyu ya yang itu ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah itu bertemu, dan ketika Isra Mi'raj juga bertemu dengan malaikat Jibril, yaitu dalam hal ini inda sidratil muntaha, yaitu ketika berada di Sidratul Muntaha. Jadi maksud yang lain itu waktu waktu pertama menerima wahyu ketemu dengan malaikat Jibril, kemudian ketika Mi'raj ke Sidratul Muntaha ketemu lagi gitu ya. Untuk tafsiran ini sampai situ dulu ya. Nah, namun di sini tasahud itu ya ada dua dalam sholat itu ya, yaitu tasahud awal atau tasahud akhir. Jadi tahiyat awal dan tahiyat akhir itu dalam sholat. Tahiyat awal dilakukan pada rakaat kedua dan merupakan sunnah dalam sholat, dan itu telapak kaki kanan tegak ya, dan kaki kiri itu menjadikan tumpukan tubuh yaitu diinjak atau oleh pantat. Nah bacaannya itu ya at-tahiyatu itu sampai sholawat. Nah, jadi tidak dilanjutkan doa-doa lain itu di dalam tahiyat awal. Nah yang tahiyat akhir dibaca di rakaat akhir setelah tasawuf kedua, yaitu sebelum salam dengan merupakan rukun dalam sholat. Nah rukun kalau tadi saya tasawuf awal itu sunnah masih, dan tasawuf akhir itu adalah rukun di dalam sholat. Tahiyat akhir mengucapkan doa
ya, pada Nabi Ibrahim, dan sebelum salam juga mengucapkan doa itu terhindar dari bid'ah dajjal, dan juga dilanjutkan dengan doa yang lain seperti doa Allahumma dalam nafsi iman kasiro wa yaqulu lanta faqili maqfiratan min indika innaka antal ghafurur rahim. Nah, sekarang kita rincikan ya. Tahiyat yaitu at-tahiyatul barakatus shalawat thayyibatul lillah, yaitu semua penghormatan, pengagungan dan pujian hanya milik Allah ya, hanya milik Allah. Kemudian assalamualaikum ya ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, dan segala pemeliharaan dan pertolongan untukmu wahai Nabi. Begitu juga rahmat Allah ya, dan segala karunia-Nya itu dijaga para Nabi. Jadi di sini pendapat yang menjawab seperti ini Rasulullah SAW, yaitu merasa sombong, yaitu tidak merasa sombong karena dia itu sudah berhadapan dengan Allah, yaitu justru dia tidak lupa dengan umatnya. Bila sangat terharu beliau menjawab ucapan itu. Kemudian jawabannya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga perlindungan dan pemeliharaan berikan kepada kami semua hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi melihat peristiwa tersebut, Rasulullah SAW juga tidak merasa dia itu sombong, dia hanya diberikan selawat, tetapi malah Nabi SAW mengungkapkan semua itu kepada umat-umat yang soleh. Jadi umat-umat yang soleh itu juga didoakan, termasuk kita ya, kita dalam sholat, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu semua yang ada yang soleh didoakan oleh kita. Jadi dengan penuh keyakinan, kemudian para malaikat juga mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Pada waktu itu pada malaikat tidak diperbolehkan masuk ke Sidratul Muntaha di luar, tapi mendengar terus Nabi Muhammad, beliau dengan Nabi Muhammad itu Allah berkomunikasi, maka para malaikat ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, segala puji bagi Allah Tuhan Subhanahu, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu jawaban malaikat. Jadi percakapan dalam peristiwa tersebut menjadi bacaan di dalam sholat ya, dan dalam sholat. Kemudian di sini dalam tahiyat akhir ya disunatkan yaitu dengan meletakkan tangan di atas kedua paha gitu ya. Kemudian mengangkat telunjuk ya ketika bacaan tasyahud itu sampai pada sholawat ya, itu sebetulnya ya, tapi kita kadang-kadang sampai salam ya. Nah, untuk yang digerak-gerakan ini perlu ada pembahasan khusus ya yang digerak-gerakan. Kemudian yang ketiga menambahkan bacaan doa tahiyat ya, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnati mahyaya wa mamat wa min fitnati masiihid dajjal. Itu adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Jadi dalam setiap tahiyat akhir itu setelah baca shalawat pada Nabi dilanjutkan dengan bacaan itu. Allah sebelum salam ya, yang kedua. Dan
seterusnya itu juga diajarkan Rasulullah ya sebelum salam itu kepada Abu Bakar Siddiq ya, ketika dia meminta doa yang bisa dibaca di dalam sholat itu, maka Rasulullah menjawab ya, ini dalam dalam soal riwayatnya yaitu Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika innaka antal ghafurur rahim innaka antal ghafurur rahim. Ini sayang sekali ya, setelah salam tidak dibaca ayat kedua ayat ini, kedua doa ini ya sebelum salam. Makanya kita salam itu jangan terburu-buru dan sampai baca doa ini yang kedua ini ya, yaitu fitnah kubur, fitnah dunia, dan fitnah masih dajjal. Itu kita selalu diminta sejak sholat ya. Dan terakhir sholat, Allahumma inni dhalamtu nafsi, ya Allah, aku setelahnya aku telah dolim kepada diri kami sendiri ya, dengan dolim yang besar, dzulman katsira, yaitu di dolim kita itu memang dolim itu sangat besar ya, banyak ya. Ketika baca lihat-lihat HP juga ada ya yang itu ya, ini yang syur-syur itu kita kadang-kadang pingin lihat ya, kadang-kadang pingin lihat ya, pilih lihat itu dolim kepada diri sendiri. Ya, banyak sekali kedoliman kita sebetulnya ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya dolim bukan kepada Allah, tapi dolim kepada diri sendiri. Wala yaghfiru dzunuba dan tidak bisa ada yang mengampuni ya ampun Allah itu kecuali Engkau. Ya. Maka dari itu pilih maghfiratan indikanya itu kalau ampunilah aku ampunan di sisimu. Sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu ya, baca di dalam sholat, di mana sholat itu harus benar-benar ya, itu usahakanlah hafidu sholatu wassalamu ya wakum lillahi qanitin, dan kerjakanlah itu dengan cara khusyuk ya, jangan terburu-buru lah ya, terburu-buru itu saja ya, karena terburu-buru dari setan gitu ya, jadi setan terburu-buru itu awalnya. Tapi ini sudah 13 menit ya, kita mengenai rukun sholat tidak akan kita sekarang ya, kali itu ya, mana yang rukunnya dan mana yang sunatnya di dalam sholat itu yang harus dibaca itu di lain waktu saja ya. Untuk itu yang salahnya adalah saya sendiri, yang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qala astagfirullahaladzim, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.